Hello guys, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul MMOF. Film yang dirilis Maret 2021 ini disutradarai oleh Yen SC dan dibintangi oleh Chakravarti dan Akshita Mudgal. MMOF berkisah tentang misteri pembunuhan yang terjadi di sebuah bioskop. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang pria menuju ke sebuah toilet. Di sana ia menyaksikan seseorang ditembak hingga tewas. Ada seorang pemuda bernama Dipak. Ia mengelola bioskop milik ayahnya. Dulunya bioskop tersebut sangat populer. Tetapi setelah kematian sang ayah, sesuatu mengerikan terjadi di sana. Bioskop mendadak mengalami kebakaran dan para penonton hampir saja tewas karena terkunci di dalam bioskop. Sejak saat itu, orang-orang mulai takut untuk menonton di sana. Mereka beranggapan jika bioskop itu terkutuk dan akhirnya bioskop milik Dipak tidak lagi selaris dulu. Dipak memiliki seorang istri yang bernama Kaveri. Ia juga memiliki adik perempuan yang bernama Mahima dan seorang anak laki-laki yang bernama Citu. Dipak mempekerjakan seorang karyawan yang bernama Naryanan. Naryanan adalah pria yang baik dan jujur. Ia sudah bekerja di sana sejak ayah Dipak masih hidup. Dipak sendiri hanya mengandalkan bioskop itu sebagai satu-satunya sumber nafkah bagi keluarganya. Dipak berusaha menarik perhatian penonton dengan menayangkan film-film panas tanpa disensor. Sekalipun demikian, bioskop Dipak masih saja belum memberikan keuntungan finansial yang menjanjikan. Dipak pada akhirnya selalu berjibaku dengan masalah kesulitan finansial. Ia kemudian meminjam sejumlah uang dari rentenir yang bernama Raj. Suatu hari, Naryanan menemukan mayat pria yang bernama Nagu di toilet bioskop. Dipak memintanya untuk lapor polisi, tetapi Naryanan menolak. Karena jika mereka lapor polisi, maka bioskop itu akan tutup. Lagi pula, menurut Naryanan, korban yang tewas adalah seorang kriminal di kota itu. Jadi, semua orang memang mengharapkan kematian Nagu. Naryanan kemudian menguburkan jasad Nagu. Sejak tragedi itu, Dipak mulai curiga, jangan-jangan Naryanan adalah pembunuh Nagu. Ada seorang pria bernama Ragap. Ragap adalah keponakan Tuan Raj, orang terkaya di kota itu. Ragap memiliki sifat yang buruk. Ia sering mabuk-mabukan. Suatu hari Ragap mengetahui jika Dipak memutar film panas tanpa disensor. Dan sejak mengetahui hal itu, Ragap sering memeras Dipak dan memintanya untuk membelikan makanan ataupun minuman. Mahima kagum dengan pria yang suka merokok. Menurutnya, pria yang merokok terlihat maco dan keren. Ketika Mahima melihat Ragap dan teman-temannya merokok, ia mendekati mereka. Ragap kemudian mengajari Mahima cara merokok. Ia juga mengambil kesempatan dengan memegang bagian tubuh Mahima. Melihat sikap bejat Ragap, Dipak menendang pemuda itu. Ragap tidak terima. Ia segera melaporkan tindakan Dipak kepada pamannya yang bernama Raj. Tuan Raj tidak terima Dipak memukuli keponakannya di depan umum. Sebagai balasannya, ia meminta Mahima agar tinggal di rumahnya selama 1 minggu. Tidak hanya itu, Tuan Raj juga memberikan hukuman tambahan untuk Dipak. Ia meminta Ragap dan anak buahnya untuk memukuli Dipak di tempat yang sama dan disaksikan oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar mempermalukan Dipak. Ternyata Dipak sangat tangguh dan jago dalam bela diri. Ia berhasil menghajar satu persatu anak buah Tuan Raj. Dipak bahkan menyandra Ragap. Dipak dan Raj pada akhirnya membuat kesepakatan barter. Dipak mengembalikan Ragap kepada Raj dan sebaliknya Mahima dikembalikan kepada Dipak. Raj terbakar amarahnya.
Ia mengancam akan menyita bioskop Deepak jika dalam waktu 6 bulan Deepak tidak mampu melunasi hutangnya. Sebenarnya, Raj memang menginginkan lokasi bioskop itu agar dijadikan apartemen, tetapi Deepak bersikeras bahwa ia pasti akan melunasi hutangnya tersebut. Suatu hari, seorang penonton yang sedikit mabuk mengancam akan membongkar rahasia Naryanan. Penonton ini bernama Selvam. Naryanan panik. Ia tidak ingin jika Deepak mengetahui rahasia dirinya. Naryanan segera mengusir penonton itu dan memberikannya sejumlah uang. Deepak menemukan Naryanan sedang menusuk perut Selvam di dalam gedung bioskop ketika penonton lain sudah pulang. Naryanan mengatakan bahwa ia bukan pembunuh Selvam. Ia menusuk perut Selvam untuk mengeluarkan uang yang dicuri oleh Selvam dan uang itu diletakkan Selvam di bagian perutnya. Menurut Naryanan, seseorang terlebih dahulu membunuh Selvam sebelum ia menemukan mayatnya. Deepak tidak percaya karena bukan hanya sekali ini saja ia melihat Naryanan menemukan mayat. Naryanan pernah menemukan mayat Nagu di dalam toilet. Naryanan kembali berdalih dan membantah. Ia tidak membunuh Nagu. Saat itu ia diam-diam ke toilet untuk minum alkohol dan mendadak menemukan mayat Nagu di sana. Nah, rahasia inilah yang diketahui oleh Selvam. Dan tidak mungkin Naryanan membunuh Selvam hanya karena ia mengetahui rahasia sepele seperti itu. Naryanan, Kaveri, dan Deepak mengubur mayat Selvam di belakang rumah mereka. Saat mereka melakukan itu, seorang pemuda mabuk bernama Tota memaksa Deepak untuk memutar sebuah film. Deepak kemudian memberikannya tontonan sungguhan yaitu adegan Naryanan mengubur Selvam. Pemuda mabuk tadi merasa bahwa ia seolah-olah menonton sebuah bioskop yang diangkat dari kisah nyata dan adegan itu terlihat begitu nyata baginya. Tetapi mendadak Tota menghilang dan sejurus kemudian tanpa sengaja Naryanan mengubur Tota bersama mayat tadi. Tota kemudian menyadari bahwa yang ia tonton bukanlah sebuah bioskop, melainkan mayat sungguhan. Karena itulah Tota berniat lapor polisi. Tetapi Deepak segera menyekapnya di dalam sebuah ruangan. Ada seorang polisi bernama Rahul. Ia mengalami gangguan pendengaran telinga sebelah kanan. Itu sebabnya Rahul menelpon dengan cara seperti ini. Rahul mendapatkan telepon dari dokter yang bernama Sujita. Sujita mengatakan bahwa ada pasien yang tertabrak mobil. Pasien ini bernama Tota. Tota ternyata berhasil kabur dari ruang penyekapan. Ia mengaku menjadi saksi pembunuhan yang terjadi di bioskop Deepak. Hanya saja, akibat kecelakaan yang diderita olehnya, Tota mengalami kelainan pada syaraf otaknya. Pertama, saat bercerita Tota tidak bisa to the point. Ia selalu memulai ceritanya dengan menceritakan aktivitasnya di pagi hari, dilanjutkan dengan aktivitas di siang hari, baru pada akhirnya ia bisa ke poin yang ingin ia ceritakan, yaitu aktivitas di malam hari. Karena kejadian pembunuhan terjadi di malam hari. Kedua, jika pembicaraan Tota terpotong di bagian awal ataupun pertengahan, maka ia akan kembali mengulang ceritanya dari awal. Itu artinya, polisi Rahul terpaksa menunggu lama agar bisa mendapatkan poin penting yang ingin disampaikan Tota. Selama Tota berbicara, ia beberapa kali harus mulai dari awal lagi akibat gangguan dari polisi, pasien lain, dan bahkan dokter yang secara tidak sengaja memotong dan mengganggu pembicaraan Tota. మార్నింగ్ లేసానా బ్రష్ చేశానా మార్నింగ్ లేసానా బ్రష్ చేశానా మార్నింగ్ లేసానా బ్రష్ చేశానా ఈవినింగ్ మంచి పార్టీ ఉంది ఎంజాయ్ చేద్దాం రా అన్నాడా ఒరే వెంకటేశ్వరా. Karena lelah mendengarkan cerita Tota yang tidak kunjung selesai, seorang pasien mengamuk. Ia membentak dan menggertak Tota. Alhasil, kelainan yang diderita Tota mendadak auto sembuh seketika. Tota akhirnya bisa berbicara secara normal kembali. Tota kemudian membawa polisi Rahul ke rumah Deepak. Mereka mulai menggali lokasi yang ditunjuk oleh Tota. Tetapi tidak ada mayat di sana. Ternyata Deepak memindahkan mayat dan meletakkannya di dalam bioskop di antara para penonton lainnya. Seharusnya penonton mencium bau busuk dari mayat. Tetapi di film ini
Kedua mayat tadi konon dilumuri dengan alkohol sehingga bau busuk mereka tidak menyengat. Alhasil penonton dan polisi mengira jika dua mayat tadi dalam keadaan mabuk berat. Oke guys, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh dua pria di bioskop tersebut? Dan apa motif dibalik semua kejadian pembunuhan ini? Well, let's find out. Film kembali ke adegan seperti di awal film, di mana seorang pria menuju ke sebuah toilet. Di sana, ia menyaksikan seseorang yang ditembak hingga tewas. Guys, ternyata setiap kali film diputar oleh Narayanan, adik Dipak yang bernama Mahima secara diam-diam menonton film itu dari ruangan tersembunyi. Ia mulai penasaran dan ingin melakukan adegan-adegan yang ada di dalam film. Mahima mengajak teman sekelasnya yang bernama Srinu untuk berciuman dan bahkan ia menggoda Naryanan agar mencumbuinya. Tetapi Naryanan tidak mengerti maksud Mahima. Ia mengira jika Mahima bercanda. Mahima adalah orang yang mengunci para penonton di dalam ruang bioskop kemudian berniat membakar bioskop itu. Akibat efek dari film, Mahima semakin menggila. Setiap kali ia menonton film yang diputar, setelahnya Mahima meniru setiap adegan yang ada di film itu. Suatu hari Mahima mengikat dirinya dengan roll film di sekujur tubuh. Ia meminta Naryanan membuka gulungan film tersebut, persis seperti adegan di dalam film. Dan Mahima terlihat sangat menikmati sensasi dan fantasi itu. Setelahnya, ia pergi meninggalkan Naryanan dengan hati yang dipenuhi kegembiraan. Naryanan pada akhirnya sadar jika Mahima menggodanya dengan meniru cuplikan adegan nakal yang ada di film setelah Naryanan melihat sendiri adegan film itu. Ia segera memberitahu Dipak perihal tersebut. Mahima kembali mendatangi Naryanan. Ia berbaring di sisinya dan mulai menggoda pria tua itu. Di saat bersamaan, Dipak memergoki aksinya. Mahima kemudian lari meninggalkan Naryanan dan Dipak. Pada akhirnya, Dipak sadar jika Mahima memang mengalami kelainan akibat film yang ia tonton. Karena tidak tahan digoda oleh Mahima, Naryanan akhirnya memilih kembali ke kampung halamannya. Dipak terbangun dari mimpi buruk. Ketika terjaga, ia diserang oleh beberapa penjahat bertopeng. Sebenarnya Dipak mampu mengimbangi perkelahian itu. Tetapi mendadak seseorang dari belakang memukul kepala Dipak hingga pingsan. Saat terbangun, Dipak menemukan dirinya terikat di kursi. Ternyata ia diserang oleh Raghav dan anak buahnya. Raghav mengetahui kelainan yang diderita oleh Mahima setelah Naryanan menceritakan hal itu kepadanya. Raghav terlihat sangat senang setelah mengetahui kelainan yang ada pada Mahima. Itu artinya ia tidak perlu berbuat banyak untuk balas dendam kepada Dipak. Dipak dengan sekuat tenaga berhasil melepaskan ikatan yang membelenggu dirinya. Ia kemudian memukuli Raghav. Setelah itu Dipak bergegas menuju ke bioskop. Sementara itu, Mahima benar-benar kerasukan karakter film yang ia tonton. Mahima melukai pria yang bernama Srinu dan ia bahkan melukai kakak iparnya sendiri. Ketika Mahima ingin menggorok leher Kaveri, Dipak segera memutar film Shah Rukh Khan dan Mahima mendadak menjadi baik. Ia mengikuti adegan yang ada di dalam film tersebut. Setiap kali film diputar dengan karakter yang berbeda, maka Mahima juga akan berganti kepribadian meniru adegan di film itu. Dipak berusaha untuk memutar film dengan karakter yang baik agar ditiru oleh Mahima. Sedangkan Mahima setelah meniru semua adegan di film, ia kelelahan dan jatuh pingsan. Setelah tersadar, Mahima lupa dengan apa yang terjadi.
Deepak kemudian menceritakan kepada adiknya itu semua perihal yang terjadi. Mahima akhirnya menangis dalam penyesalan. Film ditutup dengan adegan di mana Deepak memasukkan Mahima ke dalam rumah sakit jiwa dan pada akhirnya ia sembuh dari kelainan yang dideritanya. Mahima terlihat begitu akrab dan mesra dengan pria yang bernama Srinu. Sementara Deepak, ia tidak lagi memutarkan film panas di bioskop miliknya dan film pun berakhir.